Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian pendek kita tentang bagaimana memaknai surah Al-Fatihah yang pada saat ini kita akan membahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Kata Ar-Rahman Ar-Rahim tentu saja merupakan kelanjutan dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi segala puji hanya bagi Allah, Rabb, pendidik, pemilik, pemelihara alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan lagi sifat utamanya yang sudah disebutkan pada Bismillahirrahmanirrahim. Ini terulang lagi atau diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditekankan pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Maknanya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadisnya ada disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya, yaitu kitab karya Abu Nuaim Al-Asbahani. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa satu saat Nabi Isa alaihi salam ini diserahkan oleh ibunya, Ibu Maryam. Untuk apa? Diserahkan kemana? Diserahkan kepada para ahli kitab. Supaya memberikan pengajaran tentang apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kemudian pengajarnya, qala al-muallim, pengajar Nabi Isa alaihissalam, ini memerintahkan uktub bismillahi. Coba tuliskan bismillah. Faqala lahu Isa alaihi salam, kemudian Nabi Isa bertanya, "Ma bismillah?" Apa yang dimaksudkan dengan bismillah itu? Kemudian antara lain al-muallim atau guru atau pengajarnya ini mengatakan, la adri, aku tidak mengetahuinya. Maksudnya itu aku tidak tahu. Nah kemudian melanjutkan ketika sampai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka pengajarnya ini kemudian menjelaskan. Ar-Rahmanu, Rahmanud dunya wal akhirah. War-Rahimu, Rahimul akhirah. Sekalian, ada kata penting di sini bahwa Ar-Rahmanu Rahmanud dunya wal akhirah. Sifat Rahman Allah ini meliputi kerahmatan Allah di dunia dan di akhirat. Jadi orang Islam, orang mukmin ini juga bisa diberikan rahman. Orang yang tidak taat, orang yang ahli maksiat, ini juga bisa diberikan rahman. Kenapa? Karena rahman adalah sifat Allah, kasih sayang Allah, kemurahan Allah yang akan diberikan baik kepada orang yang taat ataupun orang yang tidak taat. Rahmanud dunya wal akhirah. Yang tidak taat hanya akan diberikan di dunia. Akan tetapi orang yang taat akan diberikan di dunia dan di akhirat. Hanya masalahnya apa? Masalahnya kadang-kadang kita ini mengatakan bahwa seolah-olah dunia orang-orang yang tukang maksiat itu, orang-orang yang tukang membuat dosa itu, seolah-olah itu diberikan oleh Allah dunia semuanya. Sementara kita yang mukmin, yang muslim, ini tidak seperti yang mereka dapatkan, gitu kan.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan di dunia. Mohon maaf, karena kebaikan itu tidak identik dengan banyak. Belum tentu yang banyak itu baik. Dan belum tentu yang sedikit itu tidak baik. Dan inilah yang tersimpan di dalam kata berkah. Jadi mukmin muslim ini diberikan apa? Diberikan berkah di dunia. Itulah antara lain makna rahmanud dunya wal akhirah. Adapun ar-rahim. Rahim yang dimaksudkan dengan rahim war-rahimu rahimul akhirah. Adapun kata rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya akan diberikan kepada umat mukminin, umat muslimin. Berbentuk apa? Bentuknya adalah surga. Pada kajian yang lalu sudah kita sampaikan bahwa orang-orang yang berbuat dosa, orang yang ahli maksiat diberikan dunia saja dalam pengertian wa ma fil akhirati min khalaq. Dan kelak di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi di sini jamaah ikhwah sekalian rahimakumullah. Jadi ketika kita sholat, kita sampai di lafal Ar-Rahman Ar-Rahim, maka sesungguhnya Allah juga memberikan jawaban. Ketika kita melafalkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah kemudian memberikan jawaban. Jawabannya adalah Athna alayya abdi. Oh, hambaku sudah memberikan sanjungan kepadaku. Nah, sekalian rahimakumullah. Bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat keseluruhannya? Mari kita fokus sekarang kepada bagaimana kita. Bagaimana menjangkau dua rahmat sekaligus itu. Rahmat dunia dan rahmat akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rumus tersebut di dalam surah Ali Imran ayat 132. Di sana Allah berjanji wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah, taatilah Rasul, maka kalian akan diberikan, dilimpahi, dianugerahi rahmat yang tiada batas. Baik itu rahmat yang ada di dunia maupun rahmat yang ada di akhirat. Sekalian, rahmat ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang-kadang kita ini merasa kecil, kita ini merasa minder itu. Karena apa? Barangkali karena dosa kita, karena kesalahan kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 54. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, fa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina. Wahai Muhammad, jika ada orang-orang mukmin yang mendatangimu, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, mereka mendatangimu, fakul, maka katakanlah, salamun alaikum. Kalian itu sudah selamat. Dengan iman kalian itu, kalian sudah dijamin selamat oleh Allah. Salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kenapa? Kenapa kok ada jaminan selamat bagi orang-orang mukmin? Kenapa? Karena kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Sebab Allah sudah menetapkan, Allah sudah memastikan, mewajibkan. Mohon maaf, kata kataba, kutiba, ini saya meminjam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita lafalkan dan kita hampir setiap kita itu hafal ayat itu. Kutiba alaikumusiyam. Sudah diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Kata kutiba, kataba, ini artinya adalah mewajibkan, menetapkan. Maka kemudian ketika ayat Allah ini memberikan jaminan
kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah sudah mewajibkan atas dirinya. Untuk apa? Untuk memberikan rahmah. Untuk memberikan rahmat. Jadi memberikan rahmat, memberikan kemurahan, melimpahkan anugerah rahmat. Ini adalah kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Allah mengatakan, man amila minkum su'an. Barang siapa yang melakukan kesalahan dosa, bijahalatin, karena dia tidak mengetahui. Dia tidak mengetahui kesalahannya itu. Tsumma taba min ba'dihi, kemudian dia bertaubat sesudah itu, wa aslaha, kemudian memperbaiki diri, fa innahu ghafurur rahim. Maka sungguh bahwa Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sekalian, jadi tidak ada alasan untuk kita merasa takut amat sangat. Karena apa? Karena dosa-dosa kita, karena kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan kita di masa lalu sebesar apapun. Dosa-dosa kita sebesar apapun, semaksiat-maksiat kita seperti apapun. Maka itu di masa lalu itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di masa depan. Betapapun besok hari itu masih jernih, besok hari itu masih bersih, besok hari itu masih bening. Tinggal bagaimana kita mengisi yang besok hari itu. Pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Az-Zumar misalnya. Ayat 53. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan. Ya qul ya ibadi. Katakan Muhammad. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang berlebihan, alladzina asrafu, yang melanggar, alladzina asrafu, yang melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Jangan berputus asa terhadap kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh bahwa Allah itu mengampuni semua dosa. Dosa apa saja. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh bahwa Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi sekalian, sesungguhnya tidak ada alasan untuk kita merasa kecil di hadapan Allah karena dosa-dosa kita. Terlalu membebani. Seolah-olah kita ini terlalu berlumur dosa sehingga apa? Muncul keraguan. Berwudu, maaf ini sampai berkali-kali. Kemudian sudah takbiratul ihram, ini merasa tidak pasti. Kemudian diulangi lagi. Karena apa? Karena merasa tidak pasti. Karena merasa bahwa dirinya ini berlumur dosa. Tetapi pada sisi yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji, memberikan jaminan bahwa Allah itu rahmatnya itu sudah beliau putuskan. Allah sudah menggaransi bahwa rahmatnya itu lebih besar, sangat besar. Bahkan jika kemudian Allah itu marah, bahkan jika Allah itu marah pada satu sisi, kemudian di sisi lain itu Allah juga mempunyai sifat rahmat, memberi rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan garansi kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda demikian. Ada di dalam Sunan Ibnu Majah, nomornya nomor 189. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan begini. Kataba rabbukum ala nafsihi biyadihi qabla ayyakhlukal khalq. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mewajibkan bagi dirinya dengan tangannya,
dengan kekuasaannya sebelum menciptakan semua ini. Jadi sebelum semesta raya ini dibuat, sebelum semesta raya ini diciptakan, sudah ada lebih dulu. Apanya yang lebih dulu? Rahmati sabaqat ghadabi. Bahwa rahmatku itu akan selalu melampaui. Rahmatku akan selalu mengatasi marahku. Jadi kalau ada rahmat, kemudian ada marah, Allah pasti akan memenangkan apanya? Memenangkan rahmatnya. Jadi ikhwah sekalian rahimakumullah. Inilah jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam surat Al-Furqan, surat Furqan, Al-Furqan misalnya dari ayat 71, 68 sampai 71, di sana ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Orang-orang yang akan mendapatkan rahman Allah adalah orang-orang yang la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak mendoa kepada Allah tetapi juga mendoa kepada yang lain. Beribadah kepada Allah akan tetapi juga beribadah kepada yang lain. Orang-orang ini adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi jika ini dilakukan, dosanya adalah dosa syirik. Nah, kemudian wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq, tidak membunuh jiwa, tidak membunuh manusia. Abortus misalnya, menggugurkan kandungan misalnya, khasyata imlaq, karena takut kelaparan misalnya. Allati haramallahu illa bil haqq, yang diharamkan kecuali dengan kebenaran. Nah, kebenaran di sini tentu bisa kita maknai misalnya ada seorang ibu akan melahirkan, tiba-tiba harus ada dipilih antara anaknya atau ibunya. Karena harus memilih menurut ilmu kedokteran. Kalau ibunya selamat, bayinya tidak selamat. Kalau bayinya selamat, ibunya tidak selamat. Maka dalam hal ini dibenarkan salah satu harus digugurkan. Untuk apa? Untuk keselamatan sang ibu. Inilah yang antara lain yang disebut dengan bil haq. Kemudian yang ketiga, wala yaznuna, dan tidak pernah melakukan zina. Akan tetapi ayat seterusnya mengatakan wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa orang yang bertindak syirik, siapa yang membunuh jiwa, siapa orang yang berzina, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Yudha'af lahul adzab. Kemudian akan dilipat gandakan. Apanya? Azabnya. Siksanya akan dilipat gandakan kepada 3 kriteria itu tadi. Illa man taba wa amana wa amila sholiha. Kecuali bagi orang-orang yang beriman kemudian beramal salih. Jadi jika 3 itu dilakukan, maka akan mendapatkan apa? Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, akan mendapatkan siksa yang berlipat ganda pada hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, kemudian dia akan hidup dalam kehinaan selamanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Kecuali siapa? Kecuali orang yang bertaubat, mantaba wa amana, lalu beriman kepada Allah, wa amila salihah, kemudian beramal salih dengan 3 itu. Bertaubat, beriman, dan beramal salih. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka kemudian Allah akan mengganti dosa-dosa, kesalahan-kesalahan itu tadi dengan yang baik-baik. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sungguh bahwa Allah itu Maha memberikan ampunan lagi Maha penyayang.
Wa man taba wa amila shaliha fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan barang siapa orang yang betul-betul bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah sungguh akan menerima taubat mereka itu. Fa innahu yatubu ilallahi mataba. Maka sungguh dia telah bertaubat dengan yang sesungguhnya. Maka sekalian rahimakumullah, di dalam memaknai Ar-Rahman Ar-Rahim, ini sekali lagi kita diminta satu, untuk mengakui, untuk meyakini bahwa rahmat Allah itu rahmat yang tanpa batas. Sekali lagi, rahmat Allah itu rahmat tanpa batas. Kemurahan Allah yang tanpa batas. Sedosa apapun seseorang. Bahkan jika kemudian dia berdosa, bahkan jika dia bermaksiat, bergelimang dengan dosa, maka Allah masih memberikan apa? Allah masih memberikan kesempatan. Untuk apa? Untuk melebur dosa itu dengan apa? Dengan iman, dengan taubat, dan dengan beramal saleh. Sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya tutup dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah pernah bersabda demikian. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Sungguh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bersabda, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, apapun yang engkau mintakan kepadaku dan apapun yang engkau harapkan kepadaku, ghafartu laka ma ala ma kana fika, aku pasti akan mengampuni kamu. Ala ma kana fika, sebesar apapun dosa yang ada pada dirimu. Wala ubali, aku tidak akan peduli. Ini kata Allah, aku tidak akan peduli dengan apapun yang menimpa kamu. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagat zunubuka, kalau saja dosa-dosamu itu mencapai ananas samai, puncak langit yang setinggi apapun, tsummastaghfartani, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, ghafartu laka, maka pasti aku ampuni kamu. Wala ubali, kemudian aku tidak akan peduli. Kemudian aku tidak akan peduli. Wala ubali, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bikurobil ardi khotoya. Wahai anak Adam, jika saja kamu itu mendatangiku, itu dengan membawa dosa yang sebesar bumi ini, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kalian menjumpaiku dalam keadaan kamu tidak melakukan syirik, dosa syirik sedikit pun, la ataituka bikurobiha maghfiratan, pasti aku akan datangi kamu dengan sebesar bumi itu juga. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ampunan. Inilah sekalian rahimakumullah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang setiap kali kita baca pada setiap kali kita sholat. Jadi sekali lagi, kita tidak perlu merasa berputus asa terhadap ampunan Allah. Satu. Dua, rahmat Allah, kemurahan Allah itu kemurahan yang tanpa batas. Oleh karena itu, kita hanya diminta untuk apa? Diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taat saja kepada Allah, taat saja kepada Rasulullah, maka mudah-mudahan kalian nanti akan mendapatkan limpahan rahmat yang berlimpah ruah. Inilah sekalian, jadi tetap positif kepada Allah, positif kepada diri sendiri, positif kepada masa depan yang kita rancang, kita cita-citakan. Tentu dengan berharap ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Demikianlah kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.